Pada kesempatan yang berharga ini, Gus Samsudin mengambil waktu untuk menceritakan perjalanan hidupnya yang penuh liku-liku dan cabaran. Dalam kisahnya, beliau tidak hanya menyoroti pengalaman-pengalaman yang telah dilaluinya, tetapi juga menyentuh tentang hubungan yang sangat dekat dan istimewa dengan ayah tercinta. Gus Samsudin menggambarkan bagaimana ayahnya selalu menjadi sumber inspirasi dan kekuatan dalam hidupnya. Setiap detik bersama ayahnya adalah momen berharga yang membentuk jati dirinya. Beliau berkongsi kenangan manis dan pelajaran berharga yang diperoleh dari bimbingan ayahnya, yang seringkali menjadi penunjuk arah dalam menghadapi segala rintangan yang datang. Dalam setiap cerita yang disampaikan, terasa jelas betapa dalamnya rasa cinta dan penghormatan Gus Samsudin terhadap ayahnya, yang telah banyak berkorban dan berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk keluarga. Kisah ini bukan sahaja tentang perjalanan hidupnya, tetapi juga tentang ikatan keluarga yang tidak ternilai, yang menjadi asas kekuatan dan ketahanan dalam menghadapi kehidupan. Silahkan tonton video selengkapnya, hanya di channel Gus Samsudin Family. Ini adalah produk makanan terbaru dari Umi Eha. Produk terbaru yang dikeluarkan oleh Umi Eha ini terdiri daripada sambal pecel yang dikenali dengan nama Huh Tenan dan juga bawang merah goreng yang dihasilkan dengan penuh cinta dan perhatian. Setiap bahan dalam produk ini diolah secara langsung oleh Umi Eha dan Gus Samsudin yang memastikan kualiti dan rasa yang tiada tandingan. Sambal pecel Huh Tenan ini mempunyai rasa yang unik dan autentik, menjadikannya pilihan yang sempurna untuk melengkapkan hidangan Anda. Dengan perpaduan rempah ratus yang segar dan bahan-bahan berkualiti tinggi, sambal ini bukan sahaja enak, tetapi juga memberi pengalaman kulinari yang memuaskan. Sementara itu, bawang merah goreng yang dihasilkan oleh Umi Eha dan Gus Samsudin memberikan kerenyahan tambahan yang pasti akan meningkatkan selera makan Anda. Dengan kehadiran produk-produk ini, Anda tidak hanya mendapatkan makanan yang sedap, tetapi juga sokongan kepada usaha keras dan dedikasi Umi Eha dan Gus Samsudin dalam menghasilkan makanan yang berkualiti. Jadi jangan lepaskan peluang untuk mencuba sambal pecel Huh Tenan dan bawang merah goreng ini. Anda pasti akan terpesona dengan rasanya. Saya mau ini jajan. Oke, matur suwun. Ya iki mantap iki. Ya Allah. Kenapa kok? Tanggane niki berarti. Baik tandang iki. Iki ponorogo iki mengker iki ya. Nggih. Mengker. Nggih, matur suwun. Misang. Yen ngapura kula mboten saged balas napa-napa. Paling isane ngrepot nih. Sama ada kok kono ini. Wis kerepotan ta. Ya mungkin-mungkin atas duluran nggih. Atas keluarga dunya wal akhirah. Amin. Kula atas salah nyuwun ngapura ten lepate. Nggih, ngeten iki. Kula niku asline boten saged napa-napa. Wong kula niku dari Lampung berangkat ke Jawa Timur itu karena beban pikiran sebenarnya. Karena beban pikiran yang pertama, karena Pak Kula niku ninggal pas kula niku tasih sekolah, masih kecil lah ngoten niku. Jadi setelah ayah saya meninggal itu, saya itu seperti orang linglung ngoten loh. Karena yang di dalam keluarga itu yang sangat cinta sama saya itu ayah saya. Ibu saya cinta, tapi yang lebih cinta ke saya itu ayah saya. Napa kok ngoten? Sebabnya waktu ayah sakit iku kula niku ngopeni emak. Ngopeni waktu bapak sakit ngopeni bapak, maksudnya gitu. Jadi waktu ayah saya sakit itu saya itu ngopeni ayah saya. Mak saya itu harus kerja ke Jakarta jadi pembantu rumah tangga itu. Jadi kan setiap harinya kan jadi ini ngurusin bapak saya itu. Yang beli itu ya muntah darah, terus punya penyakit TBC paru-paru, terus beri-beri itu komplikasi lah pokoknya. Dan yang ngurusin itu kan saya.
bisa yang nyuapin, yang kalau minum itu dulu pakai sedotan gitu. Karena saya ngerawat ayah saya, jadi kan jadi deket kan, chemistry-nya dapat gitu. Sehingga sayangnya sama saya itu luar biasa ayah saya itu. Biasa itu kalau sekolah itu waktu istirahat itu pasti lari ke rumah. Kan nggak jauh, mulai dari sini ke pasar Kademangan. Ya jauh dikit lah. Dari sini kemana ya? Ya sekitar 3 kilo lah. Itu pasti kalau saya istirahat itu pasti saya lari ke rumah. Takut kalau ayahku nanti meninggal. Ya sambil ngasih makan, sambil nyuapin makan itu. Terus kalau pulang sekolah itu ya coba cepet itu. Coba cepet gitu. Nanti pulang sekolah itu cuman nyapa beliau, terus nyuapin, habis itu berangkat ke sawah. Saya itu kerja nunggu burung, nunggu pas sawah itu loh. Lari-lari itu apa namanya, gurain empret bu, gitu, kayak gitu. Pernah suatu ketika itu ada cerita yang membuat saya itu sangat-sangat gak ingat sampai sekarang itu gini. Jadi waktu saya pulang sekolah itu kan saya nggak sempat makan nih, saya nggak sempat makan karena saya kan punya tanggungan kerja itu, nunggu sawah itu, nunggu burung itu kan. Akhirnya saya setelah nengok ayah saya, terus saya tanyain udah makan apa belum, habis itu terus saya suapin, terus saya itu langsung berangkat ke sawah itu, ceritanya gitu-gitu. Nah ayah saya itu tahu kalau saya itu belum makan kan. Akhirnya beliau itu nyusul saya ke sawah sambil nganterin makan itu loh. Nah makanan yang dianterin sama beliau itu berkat dari orang syukuran itu loh, selamatan kayak gitu loh. Saya itu lagi nunggu burung itu, tahu beliau itu jalan unuk sambil bawa tongkat itu, eglek gitu, bawa tongkat tipe piye, aku lari kan nyusul beliau itu terus tak samperin gitu, terus beliau bilang, sendiri kan belum makan, ini makan dulu, nggih gitu. Akhirnya saya ambil makanannya, terus kalau makan dulu, nggih gitu, saya makan, tapi saya makan itu terus saya rasain kok nasinya itu basi. Nasinya itu basi, cerita ini kamu masih kecil biar kamu tahu, nasi basi. Terus karena saya takut nanti saya tahu kalau nanti makan nasi basi kan nggak enak loh, udah kadang dianterin, terus kok nanti kok nasi basi itu saya bilang iya wes pak tak makan gitu, tak mami pak gitu, tapi aku mamin kalau naik karo kerja aku gitu. Saya tak bawa ke tempat saya kerja itu, saya pura-pura makan, padahal nggak tak makan, nasinya basi ya. Ya saya kan udah marem, udah seneng tuh pura-pura tak makan itu, jauh gitu. Udah kenyang sudah gitu, ini beliau pulang gitu. Jadi sebenarnya saya itu nggak bisa apa-apa, bang. Saya itu pergi ke Jawa Timur itu karena beban pikiran. Jadi setelah beliau meninggal itu malah tambah sedih itu. Kalau beliau masih sakit itu senang gitu, senangnya itu karena apa ya, ada perasaan senang sebenarnya. Terkadang itu yang dilihat orang itu menyengsarakan padahal itu menyenangkan. Kayak contohnya kayak saya di penjara aja lah. Saya di penjara itu sebenarnya Allah, saya kemarin sempat ke LP, saya bilang saya di penjara 5 hari aja boleh pak gitu. Maksudnya ada di toknya saya itu loh, aku pengen di sini 5 hari aja boleh gitu. Nggak boleh sama pihak lapas. Pokoknya ya kalau sudah keluar tuh harus keluar, terus nggak boleh masuk lagi kalau nggak ada masalah. Maksudnya gratis tapi nggak bisa keluar, bahaya gak gitu. Intinya saya mau minta 5 hari aja di sana atau 7 hari gitu, untuk karena setelah keluar dari penjara itu ada perasaan semacam ini apa, kekhusyuan maupun kemantapan dalam beribadah itu berkurang. Ada kalanya ketika kita itu terluka itu cahaya masuk ke dalam hati kita. Ada kalanya kita itu dekat sama Allah itu ketika kita itu menderita. Ada kalanya kita itu cinta dengan istri kita itu ketika jauh. Ada kalanya kita itu rindu dengan anak kita itu ketika tidak bersama. Ada kalanya kita itu sangat bahagia berjalan ketika kita itu lagi di kerangkeng gitu. Ada kalanya kita itu ngerasa senang ketika di luar itu, ketika kita itu di penjara gitu. Jadi ada semacam rasa rindu itu. Kemarin saya main ke penjara itu, ke sana nggak boleh, nggak boleh, saya tak ke dalam dulu gitu. 5 hari itu nggak boleh di sana. Ada ya orang pengen bebas, saya pengen di penjara. Terus yang kedua ini Bu,
Makanya saya sering bilang ketika kita sakit itu, atau keluarga kita sakit, atau bahkan diri kita sakit, sebenarnya banyak hikmahnya sih. Tapi kalau orang tidak tahu itu dianggap suatu musibah, padahal itu bentuk kasih sayang Allah. Ketika mungkin istri kita sakit gitu, iya, saya itu mesranya sama istri kan kalau lagi saya sakit, kalau nggak lagi sakit diomelin. Kalau sakit disayangin, keroi, dipijiti, ditunggoni, dikeloni. Lepas sakit, lepas paras ini seneng nyai, iya, serono rene, jarang ngasih perhatian dan sebagainya kayak gitu. Terus keluarga kita yang sakit, terkadang orang tua, istri kita itu memberikan hikmah ke kita. Apalagi itu orang tua, makanya sering bilang apa nono ibumu sing tenanan kayak gitu. Ini waktu kamu untuk, ya bolehlah kamu berharap untuk cepat sembuh, nggak apa-apa itu. Tapi ya ini waktu kamu untuk berbakti sama ibumu, sama suamimu atau sama ayahmu gitu. Ini waktu kayak gini nggak akan terulang yang kedua kali loh. Maka jangan disia-siakan itu. Cuma saya sering iri sama orang yang bisa ngerawat ibunya itu. Kadang-kadang kalau ada jadi beban itu saya cuma gini, astagfirullahaladzim gitu, iya toh iki gitu. Harusnya jadi barokah malah jadi musibah. Jadi hal yang menyengsarakan padahal itu membahagiakan. Terus yang ketiga itu sebenarnya ketika kita dicaci, dihina itu tandanya Allah itu memuliakan kita. Seseorang yang sampai umur 35 lah, itu ada ya di dalam kitab-kitab ilmu hikmah itu ya, nanti diterangkan sebenarnya orang kalau di umur 35 sampai 40 itu pernah terjatuh, tandanya dia akan mampu berdiri dan tidak akan mudah untuk dijatuhkan. Jadi ketika kita sebenarnya dihina itu, dihina, dicaci, dibully, dijatuhkan, difitnah, didolimin, entah sama keluarga, sama tetangga, sama saudara, atau bahkan sama banyak orang, itu semakin banyak hinaan itu sebenarnya kita semakin mulia. Tandanya Allah itu mau memuliakan diri kita, seperti tanaman yang mau dikasih kotoran gitu Bapak Ibu. Yang penting ikhlas itu, ikhlas. Ikhlas. Kalau ikhlas itu semuanya pasti ada baiknya. Kuncinya cuma satu, ikhlas. Nanti pegangannya cuma dua, sholat sama sabar. Kuncinya syukur itu. Kuncinya syukur. Orang kalau bersyukur itu nanti pasti dia akan bersabar. Tapi orang nggak akan mampu bersabar kalau dia tidak bersyukur. Maka yang penting itu syukur dulu. Nanti akhirnya jadi sabar. Orang kalau senang itu dalam setiap keadaan itu bisa senang, bisa tentram itu. Jadi banyak hal yang kita anggap itu sesuatu hal yang menyengsarakan, padahal itu membahagiakan. Ada kalanya kita menganggap itu suatu hal yang menyedihkan, padahal itu hakikatnya membahagiakan. Dan yang terakhir kalinya saya ingin menyampaikan bahwa ketika seseorang ingin berdoa itu ada adabnya. Orang berdoa itu ada adabnya. Adab yang pertama itu orang berdoa itu harus tahu waktunya. Waktu yang paling bagus itu tengah malam. Dan yang kedua, orang berdoa itu harus menggunakan wasilah. Wasilah yang paling bagus, perantara. Kalau semuanya bekerja biar hasilnya bagus, itu pekerjaannya yang paling bagus itu wasilahnya adalah sholawat. Dan yang ketiga, ketika mau minta itu adabnya itu memuji dulu. Jadi kalau sampean punya hajat itu, punya keinginan itu, jangan langsung meminta, sebab sampai itu harus tahu posisi diri kita. Diri kita itu hamba, diri kita itu kaulo, bukan Tuhan, bukan bos yang nyuruh-nyuruh minta kendang diwai. Itu namanya kurang ajar. Jadi kita itu harus bisa tahu diri, bisa menempatkan diri kita. Kita itu harus sadar kalau kita itu hamba, kaulo. Kita itu bukan pangeran, bukan Tuhan. Jadi kita itu harus merayu dulu, memuji dulu. Nah, memuji itu yaitu dengan menggunakan Asmaul Husna. Ini nanti kalau sampean amalkan 3 ini saja.
sampai amalkan. Ini sudah saya buktikan ya Bapak Ibu, bukan kok saya itu ngomong terus ngomong tok gitu dari kitab atau dari buku, itu enggak. Dari kitab saya dengar dari kiai saya, tapi saya tidak bisa baca kitab. Tapi sudah saya praktekkan dan saya amalkan, bahwasanya ketika hal itu kalau diamalkan, kita belum meminta, itulah aja, itu sudah Allah berikan. Contoh, saya bekerja dulu, bangun usaha rosok itu. Saya berangkat ke sini dulu 4 orang, termasuk kakak saya. Terus kakaknya dari istri saya, istrinya kakak saya. Pokoknya 4 orang lah. Sama-sama bekerja bareng-bareng, cari rongsok. Yang lainnya masih tetap dalam setak yang sama. Masih tetap bawa sepeda motor. Paling mentok-mentoknya bawa pickup. Saya sudah jadi pengepul sampai jadi supplier. Sampai saya punya mobil truk itu, dulu itu ada 7, mobil pickup ada 4, tanah di mana-mana. Jadi apa yang kita inginkan itu Allah tuh Maha tahu. Yang penting kita itu melakukan apa yang Allah perintahkan, itu apa yang kita butuhkan itu diberikan gitu. Yang penting jangan mencela-mencela, bahasa Jawanya itu harus istiqomah di situ gitu. Kalau semuanya lagi fokus di situ ya di situ gitu. Jangan mencela-mencela, nanti nggak jadi. Istiqomah di situ. Monggo semoga amalkan bisa memberikan manfaat nggih. Yang jelas seperti tadi saya sampaikan bahwa saya itu tidak bisa apa-apa, jadi sampai jangan kecewa kalau sama saya. Yang datang ke sini itu banyak dari dulu. Yang nggak berhasil ya banyak, yang berhasil ya banyak itu. Karena semuanya hanya kehendak Allah saja. Kalau saya itu bisanya hanya berdoa saja. Hasilnya semuanya Allah yang menentukan. Yang penting 3 itu saja dilakukan kalau pulang dari sini. 3 itu dulu dilakukan. Yang pertama bangun malam, yang kedua itu membaca sholawat, dan yang ketiga itu membaca Asmaul Husna. Kalau 3 itu sama lakukan ya dijabah sama Allah. Cepat itu. Tentu ya syaratnya ya jangan maksiat, itu aja. Kalau maksiat ya yang menghalangi doa kita itu ya maksiat kita itu. Yang penting nggak maksiat aja. Yang penting nggak maksiat. 3 itu sama lakukan dijabah doa sampean. Matur mawon nggih. Allahumma shalli ala Muhammad. Saking pundi mawon nggih? Oh iya.